Indonesia mengejutkan berbagai pihak dengan pembelian F-15 Eagle II yang diperkirakan sebanyak 36 unit. Jumlah puluhan unit F-15 Eagle II itu tentu membuat banyak pihak pula mempertanyakan niatan Indonesia membelinya. Bahkan yang paling miris, rencana pembelian F-15 Eagle II oleh Indonesia malah dikritik dari sebagian kalangan dari dalam negeri. Padahal urgensi pembelian F-15 Eagle II sangat penting. Indonesia membutuhkan heavy fighter sekelas F-15 Eagle II untuk menggantikan Su-35 yang batal dibeli. Karena selama ini Indonesia kekurangan jet tempur untuk menjalankan misi air superiority. Meski demikian, hal itu sepenuhnya belum cukup untuk menjaga ruang udara Indonesia. Kedepannya TNI AU diharapkan akan mengoperasikan pesawat tempur air superiority yang lebih modern. Apakah itu Su-35 Super Flanker, Dassault Rafale atau F-15X Eagle II? Ujar Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo dalam bukunya Plan Bobcat. Satu skadron Su-27 dan Su-30 jelas tak cukup melakukan misi air superiority menjaga ruang udara Indonesia yang sangat luas. Apabila ditambah dengan 36 unit F-15 Eagle II plus 42 unit Rafale, maka penebalan kekuatan udara Indonesia bisa terbilang lumayan. Namun penambahan postur tersebut sesungguhnya masih kurang memadai untuk menegakkan kedaulatan di wilayah udara dan ruang udara yurisdiksi Indonesia yang seluas 8,3 juta kilometer persegi, imbuhnya. Rencana pembelian F-15 Eagle II oleh Indonesia diumumkan oleh Desca.mil yang memang ditugasi oleh pemerintah AS mengurusi jual beli senjata ke negara lain. Departemen Luar Negeri telah membuat keputusan menyetujui kemungkinan penjualan militer asing kepada pemerintah Indonesia pesawat F-15ID dan peralatan terkait dengan perkiraan biaya $13,9 miliar, lapor DSCA. Setelah ini Kongres AS akan diberitahu rincian penjualan F-15 Eagle II bersama piranti lainnya ke Indonesia. Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan mitra regional penting yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Jelas DSCA, AS sudah yakin menjual F-15 ke Indonesia. Karena penjualan jet tempur itu ke Indonesia tidak memberi dampak signifikan bagi keseimbangan kawasan. Sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan memelihara kemampuan bela diri yang kuat dan efektif. Usulan penjualan peralatan dan dukungan ini tidak akan mengubah keseimbangan dasar militer di wilayah tersebut, Asia Tenggara, papar DSCA. Tidak akan ada dampak buruk pada kesiapan pertahanan AS sebagai akibat dari penjualan yang diusulkan ini, jelas DSCA. Menyoal kelengkapan F-15 Eagle II yang diminta Indonesia juga jadi pertimbangan Kongres AS meluluskan penjualan ke Jakarta. Di antaranya ialah 87 unit mesin F-110GE-129 atau F-100PW-229, 45 unit radar AESA-AN-APG-82, V-1, 45 unit AN-ALK-250 EPAWSS, 40 unit AN-AAK-13 LANTIRN Navigation Pods, 48 unit Advanced Display Core Processor, ADCP, 2 Digital Computer, 80 unit Joint Helmet Mounted Chewing Systems, JHMCS, 40 unit AN-AAK-33 Sniper Advanced Targeting Pods, 156 unit LAW-128 Launchers, 40 unit M61 Vulcan. Semua kelengkapan di atas belum tentu diluluskan oleh Kongres AS, apalagi EPAWSS yang membuat F-15 Eagle II sangat bertaring. Di lain waktu, mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad pada Mei tahun 2020 lalu pernah mengeluhkan pembelian jet tempur AS yang dilakukan oleh negaranya. Mahathir menyoroti pembelian 8 unit F-18 Hornet Malaysia yang ia kata tak bisa melakukan serangan ke negara lain. Hal ini karena AS tak memberikan source code yang digunakan untuk men-setting F-18 Hornet Malaysia ke mode tempur. Jadi F-18 Hornet Malaysia tak bisa melakukan serangan ke sasaran yang tak direstui AS untuk ditembak oleh jet tempur tersebut. Kami tidak dapat memprogram pesawat untuk serangan apapun terhadap negara lain tanpa mendapatkan pemrograman yang dilakukan oleh orang Amerika.
Jadi meskipun pesawatnya sangat bagus, dari segi performa mesinnya sangat bertenaga, tapi kami tidak bisa memprogram pesawat itu sendiri, ujar Mahathir dikutip dari Military Watch Magazine, tanggal 20 Mei tahun 2020. Mahathir melanjutkan, bila ingin F-18 Hornet Malaysia hendak berperang, maka mereka kudu meminta source code ke AS. Karena jika tak demikian, maka F-18 Hornet cuma bisa dipakai untuk parade udara saja. Anda harus merujuk ke Amerika Serikat untuk menempatkan program untuk setiap serangan di negara-negara asing misalnya. Jadi pesawat kami mahal, kami memiliki mereka. Namun kita, cuma, bisa menerbangkannya di pertunjukan udara, saja, papar Mahathir. Sekali lagi Mahathir berujar F-18 miliknya tak bisa digunakan menyerang negara lain. Cara mereka memperlakukan Malaysia sebagai pembeli F-18, kami menemukan bahwa pesawat hanya bagus untuk pertunjukan udara. Tetapi kami tidak dapat memprogramnya untuk, katakanlah, serangan terhadap negara lain atau untuk penggunaan misi militer lainnya, jelas mantan PM tertua di dunia itu. Dirinya kemudian menaruh curiga bahwa AS juga tak membagikan source code miliknya ke negara pengguna jet tempur buatannya. Apalagi jika pembeli merupakan negara non-sekutu AS, besar kemungkinan source code tak akan dibagikan. Itulah pengalaman Malaysia, tapi saya curiga negara lain juga tidak mendapatkan source code-nya. Pesawat buatan AS sebenarnya bukan senjata yang bisa Anda kendalikan, kontrolnya ada pada Amerika, ujar Mahathir tanpa menyebut negara mana saja yang tak diberi source code tersebut. Lantas bagaimana nasib F-15 Eagle di Indonesia? Belajar dari pengalaman Malaysia, kunci mendapatkan source code cuma satu, yakni Kongres AS mendukung penuh penjualan jet tempur ini ke Jakarta.